University Team Maswantoro Samaran. Electro Groove, it moves you. Reporting District, Division Plus Master Beat. Prepare for launch in 3, 2, 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas op-amp atau penguat amplifier. Sebelum itu, perkenalkan dari kelompok kami yang terdiri dari Sena Ramaditya E11 2010 00385, Aldo Wibowo E11 2008 00268, dan Irwan Zaini E11 2008 00299. Kami dari Fakultas Teknik Universitas Dian Muswantoro, Semarang. Software yang kami gunakan yaitu Multisim. Software ini sering banyak digunakan para user. Multisim ini sering banyak digunakan para user untuk membuat simulasi rangkaian. Software Multisim ini versi 10. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas rangkaian Zero Crossing Detector Non-Inverting dan Zero Crossing Detector Inverting. Nah, pada dasarnya inverting itu artinya membalik dan non-inverting itu artinya tak membalik. Nah, untuk pertama kali ini saya akan membahas Zero Crossing Detector Non-Inverting terlebih dahulu. Nah, ini adalah rangkaian Zero Crossing Detector Non-Inverting. Bisa kita lihat Zero Crossing Detector ini artinya ini mengcompare antara tegangan input dengan zero, dengan ground atau dengan 0 volt. Jadi ini tegangan kedua ini di-compare, dibandingkan. Nanti bisa kita lihat keluarannya. Ini bisa kita lihat namanya juga non-inverting, berarti pin positif op-amp saya beri tegangan positif, sumber tegangan, sedangkan pin negatifnya itu diberikan ground. Kemudian op-amp di sini saya menggunakan op-amp 743 karena setelah saya cari ini op-amp 741 ternyata tidak adanya 741, 70, kemudian 75 dan lain-lain, dan kemudian saya pilih op-amp 743 yang paling mendekati, meskipun itu sedikit berbeda dengan op-amp 741 namun fungsinya sama. Dan ini mungkin bisa kita lihat kalau op-amp 743 mempunyai banyak kaki ya. Kalau di 741 tidak banyak. Nah, tetapi ini 743 fungsinya sama dengan 741. Samanya ada pada ini tegangan, maksud saya pin positif non-inverting dan pin negatif inverting, sama halnya dengan IC 741. Nah, untuk yang lain, ini pin-pin yang lain ini tidak saya gunakan, pin 1 dan pin 5. Pin 7 saya beri dengan referensi 12 volt, kemudian pin 4 saya beri dengan referensi min 12, kemudian ini saya kasih ground, lalu outputnya 6, pin 6 ini saya berikan resistor, kemudian lalu resistor saya berikan ground. Nah, bisa kita lihat ini resistornya 100 ohm,
Lalu ada osiloskop di sini untuk melihat sinyal input dan sinyal output. Ini ada dua channel A dan channel B. Channel A ini saya berikan ke inputan, masukkan tegangan positif, sedangkan channel B saya berikan ke keluarannya. Jadi fungsinya channel A itu untuk yang inputan, B untuk output ya, dan ini saya berikan di pin 6, sedangkan ini yang minusnya saya berikan ground. Nah, itu tadi sekilas dari rangkaian zero cross detektor non inverting. Baik, saya hidupkan simulasinya. Nah, bisa kita lihat di sini, ketika V input bernilai positif atau berperiode positif, maka output akan berperiode positif pula. Nah, bisa kita lihat akan berperiode positif pula. Nah kita lihat tadi, coba kita nyalakan lagi. Nah, pada saat tegangan input menyentuh sumbu X atau menyentuh 0, nilai 0, itu tegangan outputnya juga akan bernilai 0 atau akan menyentuh 0. Nah, kita hidupkan kembali. Nah, kita bisa lihat di sini, dan selama tegangan input ini bernilai negatif atau berperiode negatif, maka tegangan output juga berperiode negatif. Kita hidupkan lagi. Kita lihat sinyal sebelumnya. Nah, ini kan naik tegangan positif, maksud saya tegangan input ini akan naik dari negatif menuju menyentuh sumbu X atau 0, kemudian akan ke positif. Nah, pada saat itu tegangan output itu juga akan naik dari minus ke positif, akan naik. Nah, dan kemudian terulang kembali sampai dan seterusnya. Jika tegangan input ini bernilai berperiode negatif, maka ini tegangan output juga akan berperiode jika ini tegangan input berperiode positif, tegangan output akan berperiode positif pula. Dan sebaliknya, jika tegangan input berperiode negatif, tegangan outputnya akan berperiode negatif pula, dan seterusnya. Nah, bisa kita simpulkan, jadi dari simulasi ini dapat kita simpulkan besaran input itu akan sama atau berbanding lurus dengan nilai besaran output, nilai besaran tegangan output. Atau bisa dikatakan, jika V input itu berperiode positif, maka V output juga akan berperiode positif, dan sebaliknya, jika V input berperiode negatif, maka V output juga akan berperiode negatif. Demikian tadi penjelasan dari zero crossing detektor non inverting. Nah, selanjutnya yang kedua, saya akan membahas zero crossing detektor inverting. Dari namanya inverting, yaitu membalik. Saya balik, yaitu pin negatif op amp saya kasihkan yang positif, dan positif saya kasihkan negatif. Negatifnya yaitu ground. Fungsinya sama dengan zero crossing non inverting, mengkompar antara tegangan positif dengan tegangan maksud saya mengkompar antara tegangan input positif dikompar dengan tegangan input negatif, kemudian akan dikompar, kita lihat sinyal keluarannya. Untuk rangkaian sama dengan zero crossing detektor non inverting, tidak ada perubahan sama sekali. Op amp sama,
Saya ini tegangan referensi sama, resistor sama, oscilloscope sama, dan sekali lagi yang berbeda cuma ini di yang positif saya beri ground, yang negatif saya berikan tegangan positif. Lalu bisa kita jalankan simulasinya. Oke, bisa kita lihat di sini. Bisa kita lihat di sini. Bisa jalankan lagi. Nah, ini mungkin tidak kelihatan. Jika tegangan input ini akan yang bernilai berperiode positif, maka tegangan outputnya akan berperiode negatif, berkebalikan. Nah, ini bisa kita lihat, ini tegangan input ini bergerak dari periode positif ke 0, kemudian ke negatif. Nah, pada saat bergerak positif 0 dan negatif ini juga V output akan bergerak naik. Ini V input turun, V output naik dari periode negatif menyentuh sumbu 0, kemudian menjadi periode positif. Bisa kita jalankan lagi. Nah, itu stop. Nah, ini pada saat selama tegangan input ini berperiode negatif atau minus ini, maka tegangan output itu akan bernilai positif, berkebalikan. Ini tadi positif, negatif, positif, berkebalikan. Nah, pada saat ini pada saat tegangan input ini menyentuh sumbu X atau 0, maka langsung ini tegangan output akan turun dari positif untuk sumbu X, kemudian negatif. Bisa kita jalankan lagi. Nah, V input naik, kemudian V outputnya turun. Nah, selama ini berperiode positif, dia akan berkebalikan. Ini akan berperiode negatif. Ya, ini tadi jika berperiode positif tegangan inputnya, maka tegangan outputnya berperiode negatif, dan seterusnya. Demikian ini rangkaian zero crossing detektor inverting. Nah, sebelum itu dapat kita simpulkan bahwa zero crossing detektor non inverting itu besaran V input itu tidak sama dengan nilai besaran V output, atau bisa dikatakan berkebalikan. Ya, tadi berkebalikan, nilainya tidak sama atau berkebalikan. Tegangan V input tidak sama dengan nilai besaran V output, berkebalikan. Jika atau dengan kata lain, jika V input berperiode positif, V outputnya berkebalikan, yaitu berperiode negatif. Demikian juga V inputnya berperiode negatif, maka V outputnya berperiode positif. Hal ini berbeda dengan zero crossing detektor tadi. Zero crossing detektor tadi, kalau zero crossing detektor yang ini non inverting ini tadi inverting, sekarang non inverting, nilai besaran V input akan sama dengan nilai besaran output, akan berbanding lurus dengan V output. Atau bisa dikatakan jika V input berperiode positif, maka V output juga akan berperiode positif. Atau demikian juga V input berperiode negatif, maka V output akan berperiode negatif pula. Nah, itu tadi simulasi dari zero crossing detektor non inverting dan inverting. Terima kasih.
bukan